yang terjadi padanya setelah menyakiti perasaan kamu. Begini nasib dia yang sebenarnya. Jadi di video kali ini kita akan mencari tahu ya, apa yang terjadi padanya setelah dia menyakiti perasaan kamu. Apa yang terjadi dengan kondisi dia saat ini ya, secara detail. Perlu diingat guys, karena ini sifatnya energi general ya, jadi bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi hasil semua readingan ini jangan ditelan bulat-bulat ya. Saran dari Clarissa, ambil saja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, teman-teman bisa silakan langsung saja hubungi nomor kontak admin yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, jadi langsung saja kita awali readingan ini dengan energi yang positif agar teman-teman juga bisa merasakan ya energi yang positif pula. Oke, jadi saya awali readingan ini dengan pembacaan energi dia. Oke, bisa dibantu teman-teman ya, fokuskan sama seseorang yang saat ini sedang kalian pikirkan agar energinya bisa lebih redet lagi. Oke, saya akan coba baca energi dia. Clarissa akan lihat ya bagaimana energi dia, seseorang yang telah menyakiti perasaan kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang telah menyakiti perasaan kamu. Bagaimanakah energi dia, seseorang yang telah menyakiti perasaan kamu. Berikan petunjuk dan terima kasih. Oke, saya akan coba ambil satu kartu yang mewakili energi teman-teman semuanya. Wow, sangat menarik ya. Di sini ada kartu Six of Wands. Saya merasa seseorang yang telah menyakiti perasaan kamu, dia adalah seseorang yang sepertinya pernah singgah di dalam hati dan perasaan kamu. Atau mungkin kamu dan dia saat ini masih terikat dalam sebuah hubungan, tapi ya terikat dalam sebuah hubungan yang tidak membahagiakan. Karena saya melihat beberapa di antara mereka sepertinya terlalu ego ya. Dia terlalu egois terhadap diri kamu ya, sehingga membuat diri kamu ini merasa tidak bahagia gitu ya. Dan di sini saya melihat ya, awalnya kamu mengira bahwa dia adalah seseorang yang layak untuk kamu cintai, layak untuk kamu perjuangkan ya. Tapi seiring waktu berjalan ya, kamu melihat sesuatu hal yang membuat diri kamu tuh merasa ingin menyerah ya untuk mempertahankan hubungan ini. Terutama ya mungkin salah satunya dia orangnya terlalu egois gitu ya. Terus di antara mereka juga ada yang memiliki sifat keras kepala dia, dan orangnya itu kayak NPD, narcissistic personality disorder gitu. Sehingga itu alasan kenapa ya mungkin saat ini situasi hubungan kamu dengan dia sedang kacau. Atau mungkin itu juga salah satu alasan kenapa saat ini kamu ingin menyerah dari hidupnya dia. Karena ya kamu merasa bahwa makin kesini dia semakin tidak layak untuk kamu cintai gitu. Karena semakin kesini dia semakin ego dan keras kepala. Kita akan lihat lagi di sini. Bagaimana energi dia, seseorang yang telah menyakiti perasaan kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang telah menyakiti perasaan kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang telah menyakiti perasaan kamu saat ini. Saya akan lihat ya. Wow. Saya merasa dia adalah seseorang yang sepertinya kamu sudah terlanjur memberikan semua hati, perasaan, dan kepercayaan kamu ya kepada dirinya dia gitu ya. Tetapi seiring berjalannya waktu ya, kamu melihat makin kesini dia semakin berubah sikap ya. Kamu menganggap bahwa dia yang dulu dengan dia yang sekarang jelas berbeda. Karena dia yang dulu begitu perhatian terhadap diri kamu ya. Dikit-dikit dia selalu berusaha menghubungi kamu ya. Sesibuk-sibuknya dia berusaha menyempatkan waktu dia untuk berkomunikasi dengan kamu. Tetapi saat ini saya melihat ya, kamu sepertinya berjuang sendiri untuk mempertahankan hubungan ini. Sedangkan ya orang ini sepertinya terlalu asik dengan dunia dia sendiri tanpa mempedulikan bagaimana rasa sakitnya perasaan kamu saat ini. Ya, dan saat ini saya melihat kamu sepertinya telah hilang arah ya. Kamu nggak tahu ya apakah kedepannya kamu ingin mempertahankan dia atau mengikhlaskan ya, karena bertahan untuk saat ini saja rasanya sudah cukup sakit. Jadi kayak kamu tuh saat ini tidak bisa terlalu membayangkan masa depan yang indah bersama dia karena mimpi kamu sudah dihancurkan oleh dia. Wow.
Menarik ya guys. Jadi kayak di sini tuh kamu bener-bener merasa terlukai, ya, merasa tersakiti karena ya kamu sudah yakin bahwa dia adalah seseorang yang baik gitu ya, yang seolah itu layak untuk kamu cintai. Ternyata dia sendiri seseorang yang telah mengecewakan kamu. Kita lihat lagi di sini. Bagaimana energi dia seseorang yang telah menyakiti perasaan kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang telah menyakiti perasaan kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang telah menyakiti perasaan kamu? Wow, ada satu kartu yang terjatuh, artinya ada energi yang harus diungkapkan. Wow, menarik ya. Seseorang yang telah menyakiti kamu, saya melihat dia termasuk seseorang yang sepertinya terlalu friendly ya. Dia ini meskipun sudah memiliki pasangan, tapi orang ini tuh tidak tahu batasan. Sehingga sering sekali tindakan, tingkah lakunya itu membuat perasaan kamu merasa cemburu terhadap dirinya dia. Karena orang ini tidak bisa membatasi diri ya kepada orang lain di saat dia sudah terikat dalam sebuah komitmen bersama kamu gitu. Bahkan ya beberapa di antara mereka ini karena nggak tahu batasan ya, kamu tuh sering banget merasa overthinking gitu. Kamu takut apabila segala bentuk perjuangan, pengorbanan yang sudah kamu lakukan demi dia ini akan berujung sia-sia. Kenapa? Ya karena dia terlalu welcome gitu ya. Dia mudah berkenalan sana sini gitu. Dia nggak sadar gitu bahwa kamu tuh terluka gitu ya akibat tingkah lakunya ya. Kita lihat lagi di sini. Bagaimana energi dia seseorang yang telah menyakiti perasaan kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang telah menyakiti perasaan kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang telah menyakiti perasaan kamu? Oke, berikan petunjuk dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, saya melihat ya, wow, ada kartu Two of Swords. Wow, seseorang yang telah menyakiti perasaan kamu, dia adalah seseorang yang saat ini sedang fokus menjalin hubungan dengan kamu ya. Tapi saat ini saya melihat sepertinya sedang ada konflik yang terjadi di dalam hubungan kamu ya. Entah karena ketidakdewasaan dia menghadapi kamu atau mungkin karena kamu ya membuat hati dia merasa kecewa sehingga menimbulkan emosional yang sangat besar dari pihak dia. Karena saya melihat dia sepertinya sedang membatasi komunikasi dengan kamu, atau mungkin di antara mereka sepertinya sedang memblokir kamu secara sepihak. Sedangkan kayak kamu tuh merasa merasa kesulitan ya untuk mengutarakan segala bentuk isi hati yang ingin kamu sampaikan kepada dia gitu ya. Dan kamu saat ini hanya bisa menunggu gitu ya, menunggu kabar dari dia ya, menunggu responnya, tapi sampai detik ini sepertinya tidak ada perkembangan sama sekali. Sedangkan kayak kamu tuh saat ini posisinya sedang digantung gitu ya. Diputus tidak, dipertahankan tapi nggak jelas, seperti itu guys. Wow. Kita coba cek lagi. Bagaimana energi seseorang yang telah menyakiti perasaan kamu? Bagaimana energi seseorang yang telah menyakiti perasaan kamu? Bagaimana energi seseorang yang telah menyakiti perasaan kamu? Kita akan lihat dulu ya. Wow, dari sini sudah terbaca bahwa dia adalah seseorang yang sepertinya sangat manipulatif. Entah kamu sadar atau tidak, karena ketika kamu dan dia sedang dihadapkan dalam sebuah konflik ya, dia selalu melemparkan kesalahan dia kepada diri kamu. Sedangkan yang melakukan kesalahan adalah dia. Jadi kesannya kayak kamu ini merasa diperlakukan secara nggak adil ya sama dirinya dia. Karena di sini kamu berusaha menerima segala bentuk kekurangannya, tapi orang ini selalu playing victim ke kamu gitu ya. Dan saya melihat bahwa orang ini selama dia menjalin hubungan dengan kamu, dia terlalu menyimpan rahasia besar yang seolah-olah ingin kamu ungkapkan. Tetapi karena kamu tidak ingin ya terjadi adanya suatu keributan, sehingga kayak kamu tuh mengambil sikap diam, seolah-olah itu acuh tak acuh kayak nggak tahu apa-apa. Padahal di dalam batin perasaan kamu tuh sering banget merasa dihantui overthinking gitu ya. Merasa dihantui kehilangan dia, merasa dihantui takut dikhianati dia dan lain sebagainya. Ya. Dan di sini kita coba lihat lagi tarikan energinya ya. Kita akan coba lihat secara jelas gamblang ya. Kita cek lagi bagaimana energi dia seseorang yang telah menyakiti perasaan kamu.
Bagaimana energi dia seseorang yang telah menyakiti perasaan kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang telah menyakiti perasaan kamu? Berikan petunjuk. Terima kasih ya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Wow. Saya melihat dia adalah seseorang yang antara kamu dan dia saat ini sedang menghadapi suatu masalah besar yang terkait dalam hubungan kamu. Ya. Jadi bisa dibilang saat ini situasi kondisi hubungan kamu sedang di ujung tanduk ya, antara masih bisa bertahan atau mungkin hancur gitu ya. Hancur lebur, tidak bisa terselamatkan. Karena saya melihat ya, masalah yang terjadi ini sepertinya menyerang kondisi mental kamu gitu ya. Dan kamu tuh sepertinya masih belum bisa memaafkan kesalahannya. Karena kesalahan yang dia lakukan ini sangat berdampak besar ya terhadap situasi hubungan kalian gitu ya. Dan saya melihat bahwa di sini kamu sepertinya nampak ya, aura kamu begitu sedih ya. Karena kamu nggak kebayang gitu ya, awal pertemuan kamu dengan dia ini begitu indah. Tapi kenapa akhirnya sangat menyakitkan? Wow. Kita lihat lagi. Bagaimana energi seseorang yang telah menyakiti perasaan kamu? Bagaimana energi seseorang yang telah menyakiti perasaan kamu? Bagaimana energi seseorang yang telah menyakiti perasaan kamu? Oke, saya melihat ya, dia adalah seseorang yang nampaknya saat ini sedang berjuang keras ya untuk mengembalikan kepercayaan kamu terhadap dia kembali. Kenapa? Karena saya melihat selama dia menjalin hubungan dengan kamu, terlalu banyak drama kebohongan yang dia mainkan untuk menutupi kesalahannya. Ya, karena orang ini menurut aku tuh ketika kamu berusaha memaafkan dia, ya, orang ini tuh tidak mau belajar dari kesalahannya. Cenderung orang ini mengulangi kesalahan yang sama, sehingga saya melihat ya, dari kebohongan-kebohongan yang telah dia lakukan saat ini membuat diri kamu kurang merasa percaya terhadap segala bentuk ucapan atau perkataannya gitu ya. Karena orang-orang yang gak percaya itu berasal dari orang yang awalnya percaya tapi terus-terusan dibohongi seperti kamu. Ya, dan saat ini dia sedang berusaha mengembalikan kepercayaan kamu ke dia, ya. Karena orang ini merasa menyesal, ya. Kenapa di saat kamu percaya sama aku tapi dia bohongin kamu, gitu ya. Dan bottom decknya kita lihat ada kartu apa di sini? Wow. Ada Seven of Swords ya. Saya melihat seseorang yang telah menyakiti kamu, dia adalah seseorang yang memang sejatinya, atau mungkin ini passionnya dia, hobinya dia. Memang dia sering sekali ya menyakiti perasaan kamu ya dengan dramanya. Dia sering menyakiti perasaan kamu dengan tindakannya. Dia sering menyakiti perasaan kamu dengan sifat gak setianya dan lain sebagainya. Tetapi di sini karena kamu sayang sama dia, kamu berusaha mempertahankan hubungan ini meskipun ini berdampak sakit terhadap perasaan kamu sendiri ya. Wow, menarik. Kita coba lihat lagi ya di sini. Saya akan coba lihat bagaimana ciri-ciri ya. Bagaimana ciri-ciri seseorang yang telah menyakiti perasaan kamu. Saya akan coba lihat bagaimana ciri-ciri seseorang yang telah menyakiti perasaan kamu. Bagaimana ciri-ciri seseorang yang telah menyakiti perasaan kamu. Tolong berikan petunjuk ya pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagaimana ciri-ciri seseorang yang telah menyakiti perasaan kamu. Berikan petunjuk ya atas bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita lihat, wow. Saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya ya, dia memang orangnya keras kepala, dia orangnya berprinsip. Dan apabila prinsip kamu dengan prinsip dia berbeda, jangan harap apabila perkataan kamu bakal didengarkan sama dia. Karena itu tidak akan masuk ke dalam relung hati ataupun pikirannya. Gitu ya, karena orang ini orang yang sangat berprinsip dan dia keras kepala. Jadi banyak-banyak sabar ya menjalin hubungan dengan seseorang yang seperti ini. Karena apabila kamu ya nggak kuat, itu akan menyerang kondisi mental kamu. Wow. Atau mungkin saat ini kamu sudah ada yang kena mental ya, gara-gara ya dia. Kita cek lagi guys. Bagaimana ciri-ciri detail seseorang yang telah menyakiti perasaan kamu? Bagaimana ciri-ciri detail seseorang yang telah menyakiti perasaan kamu? Kita cek ya, wow.
Beberapa di antara mereka sepertinya sudah berkeluarga, atau beberapa di antara mereka sepertinya sudah pernah mengalami berulang kali kegagalan dalam menjalin suatu hubungan atau rumah tangga. Jadi saran dari aku, lebih berhati-hati ya menjalin hubungan dengan seseorang yang pernah gagal, ya. Karena ya kemungkinan besar orang-orang seperti ini tuh akan mengalami kegagalan-kegagalan yang berikutnya. Tapi nggak semua ya. Jadi kayak di sini tuh gunakan sebagai pertimbangan saja agar kamu bisa lebih hati-hati dan waspada. Karena ya bisa dibilang tuh tidak semua orang yang mengalami kegagalan patut diwaspadai gitu. Tapi alangkah baiknya ini digunakan sebagai pedoman aja. Itu ya. Apalagi yang mungkin sudah gagal, yang sudah pernah menikah, yang ketiga, yang keempat kali. Wow, saran dari aku lebih berhati-hati. Kita cek lagi. Bagaimana ciri-ciri detail seseorang yang telah menyakiti perasaan kamu? Bagaimana ciri-ciri detail seseorang yang telah menyakiti perasaan kamu? Wow, sejatinya dia tipikal seseorang yang bisa berlaku adil ya sama masa lalunya, tapi nggak tahu kenapa ya. Mungkin kamu terlalu memanjakannya sehingga orang ini terlalu menyepelekan kamu, sehingga membuat orang ini tuh tidak bisa bersikap adil kepada diri kamu. Padahal di masa lalu ya, sama mantan-mantannya, sama masa lalunya ya, dia selalu berusaha bersikap adil ya. Tapi nggak tahu giliran dia menjalin hubungan dengan kamu dia kurang bisa bersikap adil. Mungkin karena kamu terlalu memanjakan dia ya. Kita lihat lagi. Bagaimana ciri-ciri detail seseorang yang telah menyakiti perasaan kamu? Bagaimana ciri-ciri detail seseorang yang telah menyakiti perasaan kamu? Kita akan lihat ya. Di sini ada kartu apa? Ace of Wands. Wow. Oke. Saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sejatinya dia sangat setia ya, asalkan kamu bisa menjadi apa yang dia inginkan gitu ya. Dan orang seperti ini orang yang kurang cocok apabila dia berdiri dengan seseorang yang sama-sama memiliki watak yang keras ya. Jadi bagi kamu yang ngerasa kok aku ngerasa gagal ya sama dia, itu tandanya ya mungkin tanpa kamu sadari ada sisi keras kamu yang hampir sama seperti dia gitu. Karena beberapa di antara mereka ini orangnya terlihat sangat begitu dominan ya, sangat nampak begitu dominan. Jadi kalau nggak pinter-pinteran kita ya sudah gitu ya, itu bisa menjadi duri ya, bisa menjadi belenggu sendiri. Kita cek lagi, bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang telah menyakiti perasaan kamu? Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang telah menyakiti perasaan kamu? Ada dua kartu, nggak aku ambil ya, kita cari yang paling kuat. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang telah menyakiti perasaan kamu? Wow. Oke, saya melihat dia adalah seseorang yang sepertinya terlalu mendewakan uang ya, sampai-sampai dia begitu memprioritaskan pekerjaan dia daripada kamu. Memang kamu sadar ya, karir adalah segalanya. Tapi yang patut gitu ya, yang patut ditekankan ya, tidak semua kebahagiaan itu bisa dibayar dengan uang gitu ya. Karena kamu pun juga sepertinya butuh gitu ya, sentuhan kasih sayang, butuh namanya perhatian dari dia, butuh rasanya dipedulikan sama seseorang yang dicintai ya. Tapi pada kenyataannya tidak, karena orang ini terlalu fokus dengan pekerjaannya sampai-sampai dia mengabaikan diri kamu. Kita cek lagi, bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang telah menyakiti perasaan kamu? Kita cek dulu. Wow, energi yang sangat berapi-api. Jadi saya melihat dia adalah seseorang yang sepertinya begitu emosional ya, tapi dia memiliki hasrat nafsu yang begitu besar ya. Dan ini tipikal seseorang yang keinginannya harus segera dituruti pasangannya, karena apabila tidak itu akan memicu terjadinya konflik baru, konflik batin atau emosional. Karena saya melihat ya, dia ini tipikal seseorang yang memiliki emosional yang begitu besar ya. Sesuatu hal yang berkaitan dengan emosional itu termasuk gairah sensual ya, atau mungkin ya sisi emosional gitu.
ya. Jadi kalau kamu nggak bisa mengimbanginya, ini juga bisa menjadi api yang sangat besar. Karena energinya aja udah terbaca ya, bahwa energi elemen api. Artinya ya kamu sedang berdealing dengan seseorang yang memiliki emosional yang begitu besar. Kita cek lagi, bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang telah menyakiti perasaan kamu. Oke. Saya lihat ya, dia adalah seseorang yang nampaknya begitu tertutup meskipun dia sudah berdealing dengan kamu, meskipun dia sudah jadian sama kamu ya. Tapi dia sering banget ya, nggak jujur dan tidak terbuka terhadap diri kamu sehingga memicu terjadinya overthinking ya. Karena di sini saya melihat bahwa orang ini tuh kayak dia terlalu suka ya main rahasia-rahasiaan dengan kamu ya. Meskipun kamu sudah berusaha bersikap jujur ya terhadap dia, tapi orang ini kurang bisa terbuka sama kamu. Sampai-sampai terkadang kayak membuat kamu tuh merasa mikir, aku tuh sebenarnya pasangan kamu atau musuh kamu gitu ya. Kok kamu tuh nggak pernah terbuka sama aku gitu, sedangkan aku tuh sudah berusaha seterbuka mungkin terhadap diri kamu ya. Terus kita lihat lagi bottom decknya ya. Bagaimana seseorang yang telah menyakiti perasaan kamu. Jika dilihat ya, dia seseorang yang nampaknya begitu spiritual ya, seolah-olah dia seseorang yang begitu meyakinkan, seseorang yang layak untuk kamu pertimbangkan. Tapi ternyata ya lagi-lagi cover itu tidak bisa jadi jaminan, karena nggak semua orang yang terlihat baik itu baik dan tidak semua orang yang terlihat buruk itu buruk. Seperti dia, covernya terlihat baik gitu ya, tapi dalamnya dia sering banget mengecewakan kamu, dia sering banget drama, dia sering banget egois gitu ya. Dan di antara mereka ini juga sepertinya dia tidak pernah menunjukkan rasa tanggung jawab dia sebagai seorang pasangan. Wow ya. Terus di sini juga ada energi cambuk ya. Ya mungkin di antara mereka ini suka main kasar ya. Main kasar itu ya mungkin berkata kasar, ataupun mungkin ya dia suka main fisik seperti itu ya. Terus kita akan lihat di sini. Pada saya coba akan lihat ya pakai kartu tarot. Saya akan melihat bagaimana nasibnya dia setelah menyakiti kamu. Kita akan lihat ya secara detail bagaimana nasib dia setelah menyakiti perasaan kamu. Bagaimana nasib dia setelah menyakiti perasaan kamu. Bagaimana nasib dia setelah menyakiti perasaan kamu. Kita akan lihat dulu. Wow. Saya melihat ya, di antara mereka sepertinya saat ini sudah tidak mendapatkan kepercayaan ya dari orang-orang yang pernah percaya terhadap dia, termasuk atasannya, termasuk rekan kerjanya. Dan saat ini di antara mereka sepertinya sedang diuji ya masalah karirnya. Itu semua ya hasil dari hukum karma ya, karena orang ini pernah menyakiti perasaan kamu di saat kamu tuh tulus sama dia gitu. Kita cek lagi bagaimana nasib kondisi dia setelah menyakiti kamu. Bagaimana nasib kondisi dia setelah menyakiti kamu. Berikan petunjuk ya atas petunjuk Tuhan yang Maha Kuasa. Kita lihat dulu. Oke. Dan saya melihat ya di antara mereka sepertinya saat ini mereka baru menyadari ya betapa selama ini dia telah menyia-nyiakan seseorang sebaik kamu, dan membuat orang ini tuh seolah-olah tidak bisa move on, tidak bisa melupakan kamu. Tetapi ya saat ini yang membuat dia merasa tersiksa karena di antara kamu tuh saat ini tidak bisa memaafkannya. Kenapa? Ya karena di masa lalu aku udah sering maafin kamu gitu, tapi itu tidak membuat diri kamu berubah. Dan saat ini di saat aku sudah menutup semua pintu maafku, kamu seolah-olah baru menyadari bagaimana kebaikan aku selama ini terhadap diri kamu. Jadi seperti itu. Kita lihat lagi ya. Kita cek dulu bagaimana nasib kondisi dia setelah menyakiti perasaan kamu. Bagaimana nasib kondisi dia setelah menyakiti perasaan kamu. Kita akan cek dulu bagaimana nasibnya dia. Wow, ada kartu Queen of Swords ya. Beberapa di antara mereka saat ini sedang stres. Mereka merasa menderita karena mencemaskan dan memikirkan kamu. Karena di antara mereka saat ini ada yang berusaha menghubungi kamu, telepon kamu, chat kamu, tapi kamu sama sekali tidak menunjukkan respon sama sekali sebagai bentuk rasa kecewa kamu terhadap dia.
Karena ya pada saat kamu menjalin hubungan dengan dia, orang ini terlalu dominan ya, perkataannya kasar, dia tidak pernah menghargai kamu sebagai seorang pasangan ya. Jadi saat ini tuh kayak kamu ingin melampiaskan rasa muak kamu dengan bersikap cuek terhadap dia. Kita cek lagi. Bagaimana nasib kondisi dia setelah menyakiti perasaan kamu? Bagaimana nasib kondisi dia setelah menyakiti perasaan kamu? Bagaimana nasib kondisi dia setelah menyakiti perasaan kamu? Oke, dan di sini saya melihat ya, ada beberapa di antara mereka yang saat ini sedang merasakan ya perjalanan kesedihan ya. Dia sudah sempat berusaha membuka hati bersama orang yang baru gitu ya, berharap mendapatkan seseorang yang mungkin jauh lebih sempurna ketimbang kamu, tapi pada kenyataannya tidak ya. Beberapa di antara mereka dihadapkan atau bertemu dengan seseorang yang sifatnya lebih parah dengan diri kamu, sehingga menyadarkan dia bahwa memang tidak ada seseorang yang sesempurna kamu gitu. Dan dia berharap bahwa suatu saat ya orang ini bisa kamu bisa memaafkan dia gitu ya, karena memang ya hidupnya nggak tenang gitu ya, hidupnya nggak tenang apabila belum mendapatkan maaf dari kamu. Kita lihat bagaimana nasib kondisi dia setelah menyakiti kamu. Bagaimana nasib kondisi dia setelah menyakiti perasaan kamu. Wow, the tower ya. Oke, saya melihat saat ini ada seseorang yang sepertinya sedang menghadapi sebuah konflik besar ya terhadap keluarganya. Itu semua dia dapatkan setelah orang ini menyakiti perasaan kamu. Jadi kayak kondisi dia ya saat ini tuh sedang dihadapkan sama konflik-konflik ya, sama berbagai konflik yang dia hadapi. Mungkin dia konflik dengan orang tuanya, konflik dengan keluarganya, konflik dengan circle-nya ya. Karena ya dia ini tipikal orang yang gak realistis menurut aku ya. Dia orangnya gak realistis, tidak apa adanya ya. Kita lihat lagi bagaimana nasib dia setelah menyakiti perasaan kamu. Wow, saya melihat di sini ada seseorang yang sepertinya ya setelah dia lepas dari kamu, dia berusaha membuka hati bersama orang baru. Bukannya dia dicintai, bukannya dia dihargai, ternyata orang ini ya dia mendapatkan balasan yang sepadan ya. Akhirnya orang ini kehidupannya hanya dimanfaatkan oleh pasangan barunya, dan beberapa di antara mereka ya itu dikhianati ya, diselingkuhi karena pasangan barunya ternyata bermain di belakang dia tanpa dia sadari gitu. Padahal ya selama kamu menjalin hubungan dengannya ya, dia ini sudah selingkuh berkali-kali gitu. Dan bottom deck-nya kita lihat bagaimana nasib dia. Wow, dipenuhi dengan kepalsuan. Artinya seseorang yang telah menyakiti kamu saat ini dipertemukan dengan seseorang, dengan orang-orang yang banyak dramanya, dengan orang-orang yang banyak kebohongannya ya. Dan dari situ akhirnya dia sadar bahwa hidup itu yang realistis, hidup itu nggak boleh terlalu banyak drama gitu ya. Seperti dia di masa lalu pada saat menjalin hubungan dengan kamu, dia banyak bohongnya, sehingga saat ini dia dipertemukan dengan seseorang atau dengan orang-orang yang nggak jujur ya, yang penuh dengan drama, tipu daya dan lain sebagainya seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada teman-teman semuanya. Dan bagi kalian yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, kalian bisa langsung saja silahkan chat ya, kontak WA-nya admin yang ada di bawah bio deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa di video terbaru dari aku. Jangan lupa subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan ketika Clarissa mengupload video terbaru. Dan Clarissa ya akan rutin update di pukul 22.15. Jadi bagi teman-teman station aja ya, jangan lupa di subscribe biar kalian nggak ketinggalan. Oke, sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.